teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori evolusi. Kecenderungan baru teori evolusi. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Marianis Tompul, saya dari kelas 12 IPA 2. Baik, materi yang akan saya bawakan yang pertama, teori evolusi berbasis mutasi atau neo-darwinisme. Yang kedua, teori hereditas. Yang ketiga, teori evolusi berbasis gen. Yang keempat, teori kreasionisme. Dan yang kelima, mikroevolusi dan makroevolusi. Yang pertama, teori evolusi berbasis mutasi. Sejarah singkatnya, sejarah neo-darwinisme teori Darwin dikemukakan oleh Charles Darwin. Lalu, pada tahun 1866, Gregor Johann Mendel mengemukakan adanya pewarisan sifat dari individu ke keturunannya. Penemuannya membuat Mendel dikenal sebagai bapak genetika. Penemuan pewarisan sifat tersebut memberikan banyak perdebatan tentang teori Darwin karena tidak memperhitungkan genetika. Lalu pada tahun 1880 dikemukakanlah modifikasi teori Darwin yang diberi nama teori neo-darwinisme dan dikemukakan oleh seorang naturalis asal Jerman bernama August Weismann. Yang kedua, pengertian teori neo-darwinisme. Teori neo-darwinisme adalah teori evolusi makhluk yang didasarkan oleh teori Darwin dan teori genetika Mendel. Menurut neo-darwinisme, evolusi tidak hanya terjadi karena seleksi alam, namun juga disebabkan oleh perubahan genetik dalam tubuh makhluk hidup. Teori neo-darwinisme menyatakan bahwa evolusi didasarkan oleh mutasi gen atau pembawa perilaku tertentu yang bersifat egois, yang bekerja sama pada tingkat jaringan protein dan merubah fenotip atau penampilan fisik dari makhluk hidup. Sehingga terjadi perubahan DNA dan RNA dalam tubuh makhluk hidup. Mutasi gen tersebut menyebabkan perbedaan fenotip antar individu dalam suatu populasi. Evolusi yang berlangsung lama dan terus-menerus. Jika menurut teori Darwin, seleksi alam atau perubahan alam adalah faktor pendorong utama evolusi makhluk hidup, maka teori neo-darwinisme beranggapan bahwa faktor utama pendorong evolusi adalah akumulasi variasi genetik suatu spesies. Yang kedua, teori hereditas. Yang pertama, pengertian hereditas. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biomkia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Sifat-sifat menurun ini kemudian dikendalikan oleh substansi genetika yang disebut DNA atau deoksiribonukleik acid, asam deoksiribonukleat yang terdapat dalam gen. Penjelasan dan sejarah penemuan teori hereditas. Teori pertama tentang sistem warisan yang dapat diterima kebenarannya dikemukakan pada tahun 1865 oleh Gregor Johann Mendel, seorang biarawan dan juga ilmuwan yang mendirikan ilmu baru dalam ilmu genetika. Teori ini diajukan berdasarkan penelitian persilangan berbagai varietas kacang kapri atau Pisum sativum. Hasil percobaannya ditulis dalam makalah yang berjudul Experiment on Plant Hybridization. Dari situ ia mengusulkan 3 hukum pewarisan Mendel, diantaranya hukum segregasi, di mana pada pembentukan gamet setiap gen induk atau parent akan berpisah agar gamet atau anaknya mendapatkan gen dari kedua induk. Hukum asortasi bebas, di mana gamet akan bertemu secara acak. Hukum dominasi, di mana terdapat sifat atau alel yang mempunyai kemungkinan diturunkan lebih dari sifat yang satunya. Sifat yang satunya lagi itu resesif. Yang ketiga, teori evolusi berbasis gen. Menurut Richard Darwin, evolusi tidak hanya terjadi pada tingkat organisme, akan tetapi ia memaparkan bahwa perubahan terjadi hingga pada tingkat molekuler. Penganut evolusionis ini tak serta-merta berhenti dengan penemuan yang telah dilakukan oleh pendahulunya yang hanya dari segi anatomi. Yang keempat, teori kreasionisme. Teori kreasionisme merupakan teori keagamaan untuk menentang teori evolusi Darwin, di mana menyatakan bahwa mutasi dan seleksi alam tidak mungkin menghasilkan spesies baru. Tidak ada mutasi menguntungkan. Menurut mereka, semua mutasi hanya menghasilkan cacat pada makhluk hidup yang mengalaminya.
Teori kreasionisme merupakan teori dalam agama-agama Abrahami. Adalah kepercayaan bahwa manusia, kehidupan, bumi, dan seluruh jagat raya mempunyai asal-usul secara ajaib yang dihasilkan oleh campur tangan adipradati suatu keberadaan yang maha tinggi yang umumnya disebut Tuhan. Teori ini menjabarkan ada dua bukti ilmiah yang mengatakan bahwa evolusi adalah sebuah kebohongan. Bukti pertama adalah evolusi tidak mampu menjelaskan bagaimana unsur protein dihasilkan karena sebuah protein, unsur paling penting dalam makhluk hidup, tidak mungkin muncul dengan sendirinya dan membutuhkan protein lain agar dapat menciptakan protein baru. Bukti kedua adalah dari fosil. Menurutnya tidak ada fosil yang merupakan fosil peralihan, yaitu fosil yang menghubungkan suatu makhluk hidup dengan nenek moyangnya. Fosil ini seharusnya berguna untuk menentukan taksonomi makhluk hidup serta menentukan jejak evolusi nenek moyangnya hingga mendapatkan bentuk seperti makhluk hidup modern. Yang kelima, mikroevolusi dan makroevolusi. Mikroevolusi digunakan untuk merujuk pada perubahan dalam kumpulan gen suatu populasi dari waktu ke waktu yang menghasilkan perubahan yang relatif kecil pada organisme dalam populasi. Perubahan yang tidak akan mengakibatkan organisme baru dianggap sebagai spesies yang berbeda, di mana perubahan mikroevolusi semacam itu termasuk perubahan dalam warna atau ukuran spesies. Makroevolusi digunakan untuk merujuk pada perubahan organisme yang cukup signifikan sehingga seiring waktu, organisme yang lebih baru akan dianggap sebagai spesies yang sama sekali baru. Dengan kata lain, organisme baru tidak akan bisa kawin dengan leluhur mereka dengan asumsi kita bisa menyatukan mereka. Sekian video presentasi saya. Terima kasih jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Bye-bye.